Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digila Ismail. Saya akan mempresentasikan tugas yang telah dibagi oleh Ustadz. Saya kebagian peran agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Fungsi agama itu berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris oleh individu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan manusia dan masyarakat karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku manusia, baik di level individu dan masyarakat. Pertama, nilai agama dilihat dari sudut intelektual yang menjadikan nilai agama sebagai norma atau prinsip. Kedua, nilai agama dirasakan di sudut pandang emosional yang menyebabkan adanya sebuah dorongan rasa dalam diri yang disebut mistisme. Fungsi agama dalam masyarakat. Poin pertama adalah edukatif. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruh dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Kedua, menjadi penyelamat untuk masyarakat. Dalam Islam tuh ada kemaslahatan yang diberikan oleh agama kepada penanutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Yang nomor 3 berfungsi sebagai perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa. Abdul Hamid Hasanuddin mengemukakan fungsi agama itu adalah 1. Mendidik manusia jadi tentram dan damai, tabah dan tawakal, ikhlas dan percaya pada diri sendiri. 2. Membentuk manusia jadi berani berjuang, menegakkan kebenaran dan keadilan dengan kesiapan mengabdi dan berkorban. Nomor 3. Mencetak manusia jadi sabar, enggan atau takut untuk melakukan pelanggaran yang menjurus kepada dosa. 4. Memberi sugesti manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat mulia, terpuji dan penyantun toleran kepada dosa. Fungsi peran agama dalam masyarakat. Yang nomor 4 adalah agama berkontribusi dalam perubahan sosial masyarakat. Agama Islam sudah menjadi potensi fitrah yang Agama Islam berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Sedangkan agama sebagai nilai etik dan sebagai petunjuk bagi manusia, karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. Sebaliknya, agama juga sebagai pemberi keharapan bagi pelakunya, di mana seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya karena adanya sesuatu yang harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dan sesuatu yang gaib. Peran agama Islam dalam masyarakat. Yang nomor 5
yaitu manusia adalah makhluk yang berpikir dan merasa. Dunia berpikir dan rasanya itulah yang membentuk kebudayaan dan hidup dalam kebudayaan. Masalah manusia adalah amat kompleks, ruang lingkupnya sangat luas, seluas alam pikiran dan perasaannya. Cara hidup adalah makna yang paling umum dalam kebudayaan, yang secara umum dipersetujui oleh para ahli sekelompok manusia yang mengamalkan cara hidup yang sama membentuk kesatuan sosial atau masyarakat dalam tiap ruang dan kawasan wujud cara hidupnya sendiri. Karena itu kebudayaan di suatu daerah berbeda dengan kebudayaan lainnya. Endang Saifuddin mengemukakan definisi sebagai berikut. Kebudayaan adalah hasil karya cipta, pengolahan, pengarahan terhadap alam oleh manusia dengan kekuatan jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, imajinasi, fakultas-fakultas rohaniah lainnya dan beraganya, yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan seperti hidup rohania, hidup lahiriah manusia, sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari manusia dan ekstra diri manusia menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, spiritual dan material manusia, baik individu maupun masyarakat ataupun individu dan masyarakat. Sejak awal perkembangan agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya, contohnya agama Islam, di mana Islam sebagai agama faktual banyak memberikan norma-norma atau aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain. Jika dilihat dari kaitan Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas. Pertama, Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Kedua, Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan Great Tradition. Sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut dengan Little Tradition atau Local Tradition atau juga Islamic Sect. Bidang-bidang yang Islamik yang dipengaruhi Islam. Tradisi besar dalam Islam itu seperti halnya sebuah syariat dalam Islam, di mana syariat itu adalah sebuah doktrin yang melekat pada ajaran dasar pada agama Islam. Kesimpulan pada PPT hari ini, agama dalam kehidupan sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial baik secara cepat dan secara lambat. Masyarakat yang bersifat dinamis tidak bisa menolak yang namanya perubahan, bahkan di suatu sisi masyarakat itu juga membutuhkan perubahan sosial. Namun dalam hal ini tentu harus ada peran yang bisa mengimbangi atau menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Salah satu sebagian dari perubahan sosial adalah terjadinya lapisan sosial dalam masyarakat yang juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Disinilah peran agama Islam sangat sentral dalam menghadapi fenomena kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan sosial yang semakin cepat, ditandai dengan kemajuan yang terjadi di berbagai bidang yang pada tahap selanjutnya memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk perubahan yang terjadi. Ibarat satu negara tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika tidak ada rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman kemana arah perjalanan negara bersangkutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.